Hasil survei terbaru indikator politik Indonesia dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, siapa yang akan siap berkibar di Jawa Barat? Sudah bergabung dengan kami sejumlah narasumber pada sore hari ini, diantaranya juru bicara paslon gubernur JJ Ronald, Abdi Yuhana, kemudian sekretaris pemenangan Deddy Mulyadi, Iswara, dan peneliti indikator politik Indonesia Bawono Kumoro. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Pak. Baik. Selamat sore, salam pemirsa Bandung TV. Baik, saya mau langsung ke Selamat sore. Baik, saya mau langsung ke Mas Bawono terlebih dulu. Mas Bawono, mungkin bisa disampaikan terkait dengan hasil survei terbaru ini sangat jauh ya. Kita lihat pasangan Deddy Mulyadi dan Erwas Setiawan mengungguli 3 pasangan calon lainnya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apa yang ditangkap oleh indikator terkait dengan hal ini? Iya, terima kasih Mbak Zosa. Ya, memang kami baru merilis temuan survei terbaru kami menjelang Pilgub Jawa Barat ya. Jadi survei ini dilakukan pada periode 14 sampai 20 November kemarin gitu ya. Kalau kita bandingkan dengan survei terdahulu di bulan Oktober yang kami lakukan di periode 3 sampai 12 Oktober, ada sejumlah dinamika memang meskipun tidak terlalu signifikan dinamika elektoral terjadi di setiap pasangan calon. Ada penurunan sedikit misalnya di pasangan calon Deddy Mulyadi dan Erwas Setiawan, meskipun angkanya tidak terlalu signifikan. Sebaliknya juga ada kenaikan di pasangan Ahmad Saiku Ilham Akbar Habibie, lagi-lagi tapi perubahan kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sementara 2 pasangan calon lain, Acep Adang Ruhyat, Gitalis Dwi Natarina, dan pasangan JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja cenderung stagnan suaranya ya. Tidak ada perubahan dari kedua survei ini, dari kedua periode survei ini. Memang kalau tadi Mbak Zosa tanyakan kenapa ada perbedaan yang begitu mencolok dari setiap pasangan calon gitu ya, di mana pasangan calon Deddy Mulyadi dan Erwas Setiawan unggul jauh gitu dibandingkan 3 pasangan calon yang lain. Memang jawabannya kita temukan di persoalan popularitas ya Mbak Zosa. Kalau kita lihat dari hasil survei kita, Pak Deddy Mulyadi itu popularitasnya sudah sangat tinggi memang 93%. Seorang kandidat kan tidak mungkin dipilih gitu ya kalau popularitasnya itu tidak tinggi dan dari aspek kedisukaannya tidak baik juga. Artinya dari afeksi penerimaan pemilih juga tidak bagus. Itu kan tidak mungkin seseorang akan dipilih. Nah, Pak Deddy Mulyadi memiliki keunggulan yang jauh dari 2 hal itu, popularitas dan kedisukaan. Sementara kalau kita lihat nama-nama lain, ternyata Pak Ahmad Saiku, kemudian nama JJ Wiradinata, nama Acep Adang Ruhyat, popularitasnya masih jauh di bawah Pak Deddy Mulyadi, masih di bawah angka 35%. Bahkan Pak JJ Wiradinata dan Pak Acep Adang Ruhyat belum sampai 1/4 warga Jawa Barat yang mengenal kedua nama ini. Baik. Begitu, Mbak Susan. Baik, saya langsung menanyakan tanggapannya kepada Mas Iswara. Tanggapan dari pihak Anda seperti apa melihat hasil yang sangat menjulang, beda signifikan meraih 71,5% ini dibandingkan 3 paslon lain? Iya, yang pertama kami tentunya mengucapkan terima kasih ya atas kepercayaan masyarakat Jawa Barat yang telah menempatkan pasangan nomor 4 Kang Deddy dan Kang Erwan tetap pada puncak hasil survei. Dan ini rasanya konsisten dari sejak awal sebelum pendaftaran, pada saat pendaftaran, mulai kampanye, dan hari ini kita tinggal kurang lebih 6 hari lagi menjelang pemilihan. Kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, dan rasanya ini memang bukan hasil kerja instan. Kita tahu bahwa track recordnya Kang Deddy itu sudah lama. Pak Kang Deddy ini aktif di Jawa Barat dari mulai menjadi anggota Dewan, menjadi anggota DPRD, menjadi wakil bupati, menjadi Bupati Purwakarta, dan anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta. Begitupun juga wakilnya, Kang Erwan ini mantan Ketua DPRD Kota Bandung, kemudian juga menjadi wakil bupati di Kabupaten Sumedang. Jadi apa yang dicapai hari ini bukan hasil kerja instan, ini merupakan hasil yang sudah lama, dan Kang Deddy ini sudah silaturahmi bukan 1 tahun 2 tahun ke belakang, sudah lebih dari 5 tahun Kang Deddy ini rajin silaturahmi ke seluruh stakeholder masyarakat di Jawa Barat. Baik,
Lalu Mas Abdi terkait dengan hasil survei ini tadi Mas Bawono mengatakan bahwa untuk 2 periode terakhir ini sepertinya untuk 2 pasangan Adang Gitalis dan JJ Ronald sepertinya cukup stagnan ya. Nah, tanggapan dari Mas Abdi seperti apa dan apa strategi untuk di detik-detik terakhir menuju pemilihan 27 November untuk dapat setidaknya meningkatkan elektabilitas seperti apa? Ya, saya kira kalau kita mengkomparasikan, membandingkan dari Pilgub 2013, kemudian awalnya 2008, 2013, 2018, ada hal menarik di Jawa Barat ya. Jadi dari hasil survei itu kemudian tidak linear dengan hasil, artinya ada anomali. Ya. Saya ingat betul tahun 2008, ya survei menunjukkan pada waktu itu Pak Agung memiliki baik popularitas, elektabilitas, itu sangat tinggi. Tetapi pada kenyataannya pada waktu itu yang menang malah Pak Aher gitu ya. Kemudian begitu juga tahun 2013. Pak Dede Yusuf punya popularitas tinggi, hasil surveinya tinggi ya. Tetapi yang menang ternyata bukan Pak Dede Yusuf. Ya. Nah, jadi kalau berkaca dari hasil ya pilgub sebelum-sebelumnya di Jawa Barat, ya, pertama yang sangat menentukan itu adalah kalau kita lihat ya dari 73.000 TPS di Jawa Barat dan 35.900.000 pemilih ya, yang menentukan adalah basis-basis politik dari para calon, itu yang pertama. Nah, kami meyakini Pak JJ ini punya basis politik di Priangan Timur. Nah, beliau pernah jadi ketua DPRD Ciamis, pernah jadi wakil bupati Ciamis, bupati Pangandaran 2 periode. Kemudian kami juga punya basis-basis politik PDI Perjuangan. Di wilayah klaster Cirebonan, di klaster megapolitan. Ya. Nah jadi kalau menurut hemat kami, ya kami akan tetap berjuang dan hasil survei dari beberapa lembaga yang sudah dipublikasi, hasil riset itu tentunya akan menjadi vitamin bagi kami untuk dalam waktu 6 hari ke depan untuk lebih bekerja keras lagi. Berarti masih ada harapan ya supaya bisa berubah. Nah, langsung aja Mas Bawono, Anda melihat apakah masih bisa ada perubahan yang cukup signifikan di 6 hari terakhir atau justru hasil ini sudah menggambarkan bahwa Pilgub Jabar kemungkinan besar hanya 1 putaran? Seperti apa? Iya, memang di sisa waktu 6 hari ini berat ya untuk 3 pasangan calon lain misalnya melampaui dukungan elektoral terhadap pasangan Deddy Mulyadi dan Herman Setiawan berdasarkan survei per hari ini ya, dikurang 1 minggu sebelum hari pencoblosan. Ya, tapi kembali lagi bahwa di hari pemilihan nanti yang menentukan tentu saja adalah soliditas dari pemilih dari masing-masing pasangan calon, gitu ya. Nah, ini harus menjadi catatan dari setiap pasangan calon apakah mampu menghadirkan secara solid pemilih mereka, basis-basis politik mereka untuk hadir ke TPS begitu. Nah, kalau survei ini kan kita yang aktif mendatangi responden ya. Nah, ketika di hari pencoblosan hari kan tentu pasangan calon atau kita kan mengharapkan kesukarelaan dari pemilih kita masing-masing untuk datang meluangkan waktu gitu ya selama kurang lebih 1 jam 2 jam datang ke TPS untuk mencoblos pasangan calon. Saya kira ini penentunya ya. Apakah misalnya pemilih-pemilih PKS yang selama ini dicitrakan sebagai pemilih yang solid, pemilih yang militan, itu juga pemilih-pemilih PDI Perjuangan, itu mampu mensolidkan pemilih-pemilih mereka untuk datang ke TPS. Atau jangan-jangan itu tidak terjadi. Kalau itu tidak terjadi, maka tentu saja akan semakin memudahkan pasangan calon Deddy Mulyadi, Herman Setiawan untuk memperoleh keunggulan di hari pencoblosan nanti 27 November mendatang. Baik, terakhir karena waktu kita terbatas kepada Mas Iswara dan Abdi masing-masing, apa strategi dari tim Anda di detik terakhir menuju tanggal 20 November? Mungkin singkat saja dari Mas Iswara terlebih dahulu. Ya, yang pertama saya sedikit meluruskan bahasa saya. Jadi di Pilkada Jawa Barat tidak ada 2 putaran ya. Jadi putaran 2 putaran itu hanya ada di Pilkada DKI. Jadi siapapun yang nanti unggul berapapun selisihnya itu akan langsung menjadi pemenang dan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dan yang kedua, kami
paslon maupun tim terus bersilaturahmi kepada seluruh masyarakat ya selama 7 hari ini, dan tentunya sambil menyiapkan saksi untuk mereka nanti menjadi saksi di TPS selama di 73.000 kurang lebih TPS yang ada di Jawa Barat. Baik. Bahkan Pak Dedi meminta untuk kita membatalkan kampanye rapat umum, kampanye akbar di 2 daerah ya, yang diperkirakan akan membawa massa besar, kemudian membuat kemacetan. Pak Dedi meminta itu untuk dibatalkan dan dirubah menjadi kita bersilaturahmi kepada seluruh masyarakat di daerah kita masing-masing, selain Pak Dedi dan Pak Erwannya. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Kita terus silaturahmi, kita terus menyapa warga, kita terus membantu warga, dan kemudian kita menyiapkan saksi di TPS nanti. Baik, terakhir Mas Abdi, apakah sama akan tetap turun ke lapangan di detik-detik terakhir untuk pasangan JJ Ronald? Singkat saja mungkin karena waktu kita terbatas. Ya, dalam waktu 6 hari ke depan, pertama kami fokus ya mengkonsolidasikan 27 kabupaten kota, kemudian ada 5.957 desa, 627 kecamatan, dan tentunya mengkonsolidasikan sejumlah saksi 73.862. Saya kira itu menjadi modal, dan kemudian basis-basis politik kami ya tentunya ada dari 5 klaster ini kami punya 3 basis politik yang memiliki jumlah pemilih besar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami akan masih memanfaatkan pada saat debat terakhir yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 November yang akan datang. Baik. Dan tentunya kami akan menyampaikan program-program unggulan yang kemudian bisa menjawab tantangan di Jawa Barat untuk memajukan Jawa Barat. Sehingga kami pasangan nomor urut 2 meyakini ya, bahwa akan ada terjadi kejutan pada tanggal 27 November yang akan datang, dan kami masih meyakini akan bisa unggul dalam pemilu tanggal 27 nanti. Baik, kita akan nantikan seperti apa babak akhir dari Pilgub Jawa Barat, siapa yang akan berkibar, kita nantikan sama-sama tanggal 27 November. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat. Terima kasih Pak Mono. Ya, baik,